Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Oladari Dewi dari Tajus IPA YIN Kudus. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas Training of Fasilitator yang diadakan oleh KSR Unit YIN Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi sejarah palang merah dan sabit merah. Kamu tahu sejarah palang merah dan sabit merah? Nggak tahu. Sejarahnya yaitu pada tanggal 24 Juni 1959 di Solferino, ada sebuah kota kecil yang terletak di daratan rendah provinsi Lombardi di sebuah utara Italia. Pertarungan tersebut terjadi sangat sengit antara prajurit Prancis dan Austria. Pertempuran yang berlangsung sekitar 16 jam tersebut melibatkan 320.000 orang prajurit dan menelan puluhan ribu korban tewas dan luka-luka. Di antara 40 korban tersebut, 40 ribunya meninggal dalam pertempuran tersebut. Terus banyaknya prajurit yang menjadi korban dalam pertempuran berlangsung antara kelompok yang saling berhadapan tersebut. Tidak memperhatikan pentingnya korban yang terjadi. Ribuan mayat tertumpuk tindih dengan mereka yang terluka tanpa pertolongan. Kemudian ada seseorang bernama Henry Dunant yang saat itu mau menemui Kaisar Napoleon III, tergugah hatinya untuk menolong korban tersebut. Terus dia mengumpulkan orang-orang desa di desa Italia tersebut untuk membantu para korban. Terus Henry Dunant tersebut menulis buku yang bernamaan Souvenir de Solferino, yang artinya kenangan dari Solferino. Buku tersebut berisi dua gagasan penting. Yang pertama yaitu membentuk organisasi sukarela yang disiapkan di masa damai untuk menolong korban peperangan. Terus yang kedua, membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban peperangan. Setelah membuat buku itu, kan tadi Henry Dunant membuat buku itu mengandung gagasan selanjutnya. Henry Dunant mengirimkan buku itu kepada keluarga terkemuka di Eropa. Usaha itu segera membuahkan hasil yang tidak terduga bagi Henry Dunant. Kemudian Henry Dunant diundang kemana-mana, ada dipuji di mana-mana. Saking banyaknya orang yang tertarik dengan ide Henry Dunant, ketua dari The Kiev Public Welfare Society, yaitu Meyer, pun mengajak Henry Dunant untuk mengemukakan idenya dalam pertemuan GPWS. Pertemuan itu berlangsung pada tanggal 9 Februari 1863 di Jenewa. Ternyata
dari 160 orang anggota GPWS mendukung ide Henry Dunant. Dan pada saat itu juga ditunjukkan 4 orang anggota GPWS yang dibentuklah Komite 5 pada tanggal 9 Februari 1963. 5 komite tersebut yaitu Gustav Moynier, Dr. Moïse Appia, yang ketiga yaitu Dr. Delmore Mounir, Jenderal Guillaume Henry Dufour, dan Henry Dunant itu sendiri. Terus pada tanggal 17 Februari 1863 dibentuk Komite Internasional untuk membantu para tentara yang cedera. Terus pada bulan Oktobernya pada tahun yang sama membentuk Komite Internasional Palang Merah. Jadi kan pada tanggal 17 berapa tadi membentuk ICRC atau Komite Internasional Palang Merah. Organisasi itu merupakan organisasi internasional swasta, netral dan mandiri, dan tidak di bawah PBB. Dan ICRC tersebut dewan eksekutifnya terdiri dari 25 orang negara Swiss. Peran ICRC sendiri yaitu pelindung asas dan pelaksana konversi Jenewa pada tahun 1949 dan memiliki hak prakarsa dalam suatu perhimpunan. Terus dana ICRC diperoleh dari sumbangan dari negara peserta konvensi Jenewa. Terus ada juga dari perhimpunan nasional, sumbangan UE, dan sumbangan dari pihak-pihak lain. Terus kegiatan ICRC itu apa saja sih? Kegiatan ICRC antara lain itu membantu diseminasi, terus memulihkan hubungan keluarga dan kunjungan tahanan. Ini contohnya. Terus yang kedua yaitu International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies atau Federasi Internasional Himpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Organisasi ini termasuk organisasi kemanusiaan terbesar di dunia. Kegiatan organisasi ini berdiri pada tahun 1919 dan beranggotakan 1.801 himpunan nasional yang lebih dari 60 delegasi di dunia yang mempunyai misi yaitu meningkatkan derajat hidup masyarakat rentan dengan mobilisasi kekuatan kemanusiaan. Terus kegiatannya yaitu antara lain tanggap bencana, kesiapsiagaan bencana, mempromosikan nilai kemanusiaan dan prinsip, membantu kesehatan dan pelayanan masyarakat, dan mengembangkan kapasitas organisasi. Ini contoh dari kegiatan ICRC. Sekian materi pada sore hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri dari pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siamo Tutti fratelli. Siamo Tutti fratelli. Siamo Tutti fratelli.